Kucik di Tiro misalkan dari Aceh, Cut Nyadin juga, Cut Mutia berkorban dengan jiwa kepahlawanan terhadap negeri ini, terhadap negara, dalam mengusir segala bentuk ancaman dari luar. Kalau jika kita katakan pada kepentingan pribadi, maka kepentingan pribadi lebih baik bagi mereka adalah bekerja sama dengan penjajah untuk menghasilkan, untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Tapi tidak. Tengku Cik di Tiro, 2 tahun melalui perjuangan. Pada saat itu Belanda langsung meminta berdamai dengan Tengku Cik di Tiro. Tapi Tengku Cik di Tiro membuat sebuah persyaratan bahawa boleh berdamai pada saat kalau seandainya tuan-tuan ikut kepada keyakinan kami. Tuan-tuan tunduk di bawah keyakinan yang kami yakini dan bersaudara dengan kami. Sesungguhnya akidah itu membentuk seseorang memiliki jiwa pengorbanan, jiwa kepahlawanan. Karena apa? Ada keagungan di sana yang diharapkan. Contohnya Alhamdulillah. Alhamdulillahi abda'a ma awjada wa atqana ma sana'. Wa ahsana kulla syai'in khalaqah wa ahkama ma syara'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluh. Sallu ala rasulillahi al-mab'uth rahmatan muhdatan lil alamin kafatan. Faqad qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wat tuqa wal wara' wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha wa kunu minal muhsinin. Faqad qala azza wa jalla fi muhkami tanzilih, inna allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qala ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala ta'ala wa sanazidul muhsinin. وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال وبشر المحسنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan serta hambatan dari dalam dan di luar negeri. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana iman, akidah daripada bangsa ini itu memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional kita. Pertama, kita akan melihat bagaimana fungsi daripada akidah pada pribadi seorang muslim. Saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita berjumpa dengan seseorang yang tidak kita kenal, maka kita tidak tahu bagaimana harus bersikap dan memperlakukannya. Tapi pada saat dia menyatakan bahwa dirinya seorang muslim, dalam kondisi ini, kita mengetahui dia seorang muslim, menganut agama Islam, berarti dia termasuk dan berafiliasi bersaudara dengan jutaan manusia yang lain.
jutaan dengan muslimin yang lain, bahkan miliaran dengan muslimin yang lain. Ketika seseorang mengaku bahwa dirinya seorang muslim, maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, dia jelas pola pikirnya, dia jelas pola tindakannya, dan dia jelas pola hidupnya. Karena seorang muslim tidak bisa sembarangan apabila dia memiliki iman, memiliki akidah. Keimanan dan akidahnya itu sudah menyejarah, sudah diuji dalam sejarah kebenarannya, sudah diuji dalam sejarah imannya. Seorang muslim itu adalah menunjukkan pada sesuatu yang maha agung dan sesuatu yang sempurna sekali. Maka ketika saya berjumpa dengan seorang yang tidak saya kenal, saya tahu bahwa dia seorang muslim, dia mengaku diri seorang muslim, maka dengan demikian saya merasa tenang bahwa ini memiliki pola pikir, pola tindakan dan yang jelas dalam hidupnya. Dia memiliki keimanan dan di mana dia akan tunduk kepada kekuatan yang super agung, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keyakinan seseorang belum tentu langsung dijadikan sebagai akidah kecuali pada saat keyakinan tersebut sudah melandasi tindakan seseorang. Makanya dalam bahasa Arab, akidah dikatakan akidah itu daripada sirah fa'ilah yang bermakna adalah sesuatu yang amat sangat terikat, kuat. Maka seorang muslim adalah seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan keyakinannya yang tidak mungkin terlepas. Nah, keyakinan yang kuat yang tidak akan terlepas, saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan akidah. Keyakinan terhadap apa? Terhadap Allah Maha Kuasa, Maha Agung yang merajai segalanya. Oleh sebab itu, akidah itu sendiri adalah merupakan iman di dalam terminologi Islam. Iman adalah pembenaran terhadap sesuatu yang agung, pembenaran terhadap segala yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah iman. Pada saat seseorang sampai keyakinannya ke tahap aman. Iman menunjukkan pada keamanan. Aman dari sisi bahwa seseorang tidak ada ragu sama sekali sedikit pun. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akidah, memiliki iman adalah orang-orang yang memiliki kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya dengan keyakinan yang dia miliki. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, atas dasar keimanan ini, atas dasar keyakinan akidah yang kuat, mengakar, kokoh, tanpa ada keraguan dalam diri pribadi seseorang muslim, dari sinilah muncul selanjutnya apa yang diistilahkan dengan pengorbanan. Pengorbanan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia atas dasar keyakinan terhadap sesuatu yang agung dan luar biasa. Makanya apa saja tindakan seseorang, kalau sifatnya atas dasar sesuatu yang agung dan mulia, maka tindakan ini akan sangat dihargai, betapapun kadang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan mampu untuk berkorban dalam hidupnya. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya para pahlawan kita terdahulu, mereka berhasil untuk menjaga bumi, menjaga negeri ini daripada segala ancaman dari luar penjajahan masa dulu. Atas dasar apa? Atas dasar adanya pengorbanan terhadap sesuatu yang mulia dan agung. Apa maslahatnya? Apa kepentingannya bagi Tengku Cik Ditiro misalkan dari Aceh, Cut Nyak Din juga, Cut Mutia berkorban dengan jiwa kepahlawanan terhadap negeri ini, terhadap negara dalam mengusir segala bentuk ancaman dari luar. Kalau jika kita katakan pada kepentingan pribadi, maka kepentingan pribadi lebih baik bagi mereka adalah bekerja sama dengan penjajah untuk menghasilkan, untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Tapi tidak. Tengku Cik Ditiro 2 tahun melalui perjuangan. Pada saat itu Belanda langsung meminta berdamai dengan Tengku Cik Ditiro.
Tapi Tengku Ciditiro membuat sebuah persyaratan bahwa boleh berdamai pada saat kalau seandainya tuan-tuan ikut kepada keyakinan kami. Tuan-tuan tunduk di bawah keyakinan yang kami yakini dan bersaudara dengan kami. Sesungguhnya akidah itu membentuk seseorang memiliki jiwa pengorbanan, jiwa kepahlawanan. Karena apa? Ada keagungan di sana yang diharapkan. Cut Nyak meninggal, beliau di mana? Di pengasingan, dan hidup beliau adalah di hutan belantara. Pada saat beliau wafat dan syahid, begitu juga Tengku Ciditiro, pada saat itu negara kita belum merdeka. Apakah kita katakan gagal perjuangan itu? Tidak. Sampai hari ini harumnya nama mereka itu karena mereka berkorban. Demi apa? Demi keutuhan dan demi sesuatu yang mulia dan agung atas dasar keyakinan mereka. Di sinilah sesungguhnya akidah membentuk jati diri seseorang. Sesungguhnya akidah membentuk setelah itu adalah kemampuan berkorban untuk sesuatu yang mulia, bukan atas dasar kepentingan pribadi, bukan atas dasar kemaslahatan sendiri. Inilah dia fungsi akidah yang sangat penting pada diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, selaku seorang mukmin yang sejati. Oleh sebab itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dan berjuang dengan harta jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang mukmin itu adalah yang mampu untuk berjuang dengan jiwa mereka, dengan harta mereka di jalan Allah. Itulah mereka orang-orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang mukmin ini mampu seperti ini? Adalah pada saat iman dan akidahnya itu betul-betul telah menjadi tindakan dalam kehidupannya sehari-hari, saudaraku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, sesungguhnya akidah, iman yang mengakar kuat dalam diri seseorang daripada setiap pribadi bangsa ini, kemudian ini akan menjadi pondasi dasar terhadap jamaah ataupun komunal dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya akidah, iman ini ya, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu adalah mengajarkan kepada cinta dan kasih sayang kepada sesama. Dengan jelas Rasulullah bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai bagi saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini adalah sabda Nabi yang tertulis dengan tinta emas dalam sejarah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Apakah mampu para sahabat mewujudkan ini masa dulu? Allah merekam kisah sifat para sahabat Muhajirin dan Ansar di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 kita baca, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin dari Mekah. Mereka orang Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang Muhajirin dimuliakan oleh orang-orang Ansar di Madinah
bukan karena orang Ansar memiliki kelebihan. Mereka membantu dan mencintai orang Muhajirin secara fisik, mental dan secara akidah. Allah sebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya orang Ansar memuliakan orang-orang Muhajirin dan mencintai mereka, padahal mereka itu sangat dalam kondisi membutuhkan. Artinya Ansar ketika membantu orang Muhajirin, kondisi mereka juga sulit. Tapi wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam keadaan sempit, terjepit, susah. Tapi di akhir ayat Allah katakan, ulaika faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maaf, khatib ingin berikan sebuah perbandingan dengan kita. Kalau seandainya dengan logika kita hari ini mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, padahal diri sendiri sulit dan susah, apa untungnya? Di mana untungnya? Itu enggak logis sekali, enggak logis. Tetapi ini ayat bicara masalah iman. Orang Ansar yang mampu melakukan demikian, mengutamakan orang lain daripada diri mereka padahal mereka butuh, Allah katakan itulah orang-orang yang beruntung. Ini logika iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita enggak bertahan hidup dengan logika kepentingan maslahat pribadi. Kita bertahan hidup adalah dan damai dalam hidup kita bersama sebangsa setanah air itu dengan memakai logika iman, akidah. Semuanya tidak bisa dikembalikan dengan angka matematis. Kepahlawanan itu tidak bisa dikembalikan kepada angka matematis, untung rugi, tidak. Tapi keyakinan yang mendasar. Atas dasar iman, sesuatu yang agung dan mulia tidak bisa dibeli, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada khutbah yang singkat ini, kita lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam ayat ini, bagaimana orang Ansar memprioritaskan orang Muhajirin padahal mereka serba kesulitan. Itu tak lain, kata Imam Al-Qurtubi, adalah quwwatul yakin, karena kekuatan keyakinan iman mereka dan rasa cinta yang kuat serta kesabaran atas kepayahan. Saudaraku, kita sedang dilanda kepayahan dan kesusahan di negeri ini. Kita tidak bisa memakai logika hidup berbangsa atas nama kepentingan dan maslahat pribadi, tidak bisa. Tetapi atas dasar apa? Kesabaran atas kepayahan, kesulitan yang kita hadapi. Inilah kemudian nantinya yang menjadikan cinta kasih kita. Kemudian juga yang menjadikan hubungan sebangsa dan setanah air ini terus kuat. Inilah yang menjadikan kita bertahan dengan damai di dalam negeri yang kita cintai ini. Maka dari sini, saudaraku yang dimuliakan Allah, para ahli, para tokoh telah menyebutkan, sesungguhnya ketika bangsa dan umat di dalam sebuah negeri memegang kuat terhadap keyakinan mereka, maka sesungguhnya ini akan memberikan dampak yang besar terhadap politik suatu bangsa. Filsuf Muslim Muhammad Iqbal menegaskan, beragama pada tahap awalnya adalah bentuk sistem yang semua pribadi umat wajib tunduk padanya secara mutlak. Hal ini memberikan hasil yang sangat besar dalam sejarah sosial dan politik suatu bangsa. Inilah perlu kita rawat. Kita rawat negeri kita ini, kita rawat iman kita. Kita rawat iman daripada bangsa ini, maka kita akan mampu merawat negeri ini. Kesatuan mampu kita jaga, perpecahan mampu kita jauhi. Oleh sebab itu, jadikanlah iman kita selaku seorang Muslim ini adalah menjadi penyebab daripada kedamaian bagi diri kita sendiri, kedamaian bagi bangsa ini. Nah, di akhir daripada ini, wasiat kami selaku seorang anak petani yang jauh datang dari Aceh, bahwa sesungguhnya kepada umara kami, teruslah berbuat keadilan, teruslah berjuang untuk orang-orang fakir, orang-orang lemah. Fa innama tunsaruna bidu'afaikum, karena sesungguhnya kita akan menang, kita akan ditolong oleh Allah adalah pada saat kita menolong orang-orang yang lemah. Begitu juga kepada saudara-saudara kami rakyat Indonesia seluruhnya. Bertahanlah dalam kondisi kita sulit dilanda saat ini. Jangan gadaikan iman kita hanya dalam kondisi sulit dan sempit.
Maka sesungguhnya ujian Allah kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam ujian, itu adalah ujian iman. Bertahanlah. Jangan gadai iman ini hanya gara-gara kesulitan hidup kita. Bertahanlah. Sesungguhnya dunia ini tempat uji coba, tempat Allah mencoba kita dengan berbagai ujian dalam hidup. Mau hidup damai seluruhnya, itu di syurga. Syurga tempat kita damai di sana. Maka kuatkanlah iman kita, minta tolong kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penolong atas segala kesulitan yang dihadapi oleh hambanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا سخاء رخاء دار عز وأمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.